Hai, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Teman-teman, aku baru sempat bikin video setelah 3 bulan vakum tidak upload video baru di YouTube karena memang ada kesibukan dan baru sekarang agak senggang, jadi bisa bikin video baru. So, kali ini aku bakalan berbagi tips ke kalian gimana caranya merawat sulam alis dan apa saja sih yang sebenarnya akan terjadi di sulaman alis kalian di hari pertama hingga hari ke-7 atau sampai mengelupas semua. So, stay tune terus dan jangan di-skip videonya ya. Nah, jadi sekitar awal September kemarin, aku sulam alis sendiri nih di rumah. Dan ini hasilnya. Udah terkelupas semua, menurut aku udah oke banget sih. Tetapi karena memang ada beberapa bagian yang masih belum perfect banget, jadi aku rapiin lagi pakai pensil alis. Untuk sulam alis sendiri, aku tidak bisa tutorialkan ke kalian karena memang tidak untuk ditiru ya. Kalau misalnya kita gambar pakai pensil alis aja, kalau keliru masih bisa dihapus. Tapi kalau sulam alis, gimana? Kan harus di laser untuk menghilangkannya. So, buat kalian yang pengen sulam alis, langsung aja ke ahlinya, pakai jasa sulam artis aja, biar kalian dapat hasil yang sesuai dengan yang kalian mau. Sebelum melakukan sulam alis, jangan lupa untuk keramas dulu guys di rumah. Karena biasanya setelah sulam alis tidak diperkenankan untuk kena air dulu alisnya selama beberapa hari atau biasanya sampai mengelupas semua ya. Tujuannya adalah biar warna tinta yang menyerap ke kulit kalian tuh masuknya sempurna kayak gitu. Oke, jadi anestesi yang dipakai oleh penyulam alis itu biasanya adalah anestesi topikal atau oles dan bukan anestesi suntik. Karena kita bukan dokter atau suster, jadi tidak diperkenankan memakai anestesi yang suntik. Setelah dianestesi sekitar 30-45 menit, langsung aku sulam alis sendiri pakai pisau microblading dan bukan pakai mesin. Dan aku juga nggak pakai sarung tangan latex karena kan aku nyulamin alisku sendiri kan. Nah, tetapi kalau misalnya nyulamin orang ya pastinya harus pakai sarung tangan latex biar steril. Nah, kalau ditanya apakah sulam alis itu sakit atau tidak, itu tergantung anestesi apa yang dipakai dan juga ketahanan kalian terhadap rasa sakit. Kalau menurut aku sih ya agak lumayan sih ya, tapi juga nggak terlalu yang sampai sakit banget kayak gitu. Selesai proses sulam alis, biasanya penyulam akan memberikan vitamin oles ke alis kalian. Fungsinya agar meminimalisir terjadinya bengkak, kemerahan, iritasi, dan pastinya bisa mempercepat proses penyembuhan dan proses penyerapan tinta bisa jadi lebih maksimal. Itu dikasih kok sama penyulamnya, jadi minta aja kalau misalnya memang nggak dikasih. Setelah sulam alis, biasanya di 1 atau 2 jam pertama itu akan terasa cekot-cekot atau nyeri di area sulaman alis kalian. Ya namanya juga dilukai, pasti agak perih dan juga nyeri. Tetapi bagi klien yang nggak kuat rasa sakitnya, mereka bisa minum anti nyeri, paracetamol atau panadol gitu untuk mengurangi nyerinya. Tetapi buat aku rasanya ya fine-fine aja kalau nggak dikasih obat, masih bisa ditahan. So, sebelum aku infoin apa aja perawatan setelah sulam alis agar warnanya merasuk sempurna, terlebih dahulu aku infoin ya, apa sih yang terjadi di sulaman alis kalian di hari ke-1 sampai hari ke-7. Ini hari pertama sulam, persis beberapa jam setelah sulam alis nih guys. Sudah tidak ada rasa apa-apa, biasa aja, nyeri dan cekot-cekotnya ku alami di 1 jam pertama aja. Di hari kedua, biasanya ada proses masuk tinta. Jadi sulaman alis kalian itu menjadi lebih gelap atau lebih menghitam gitu ya dari hari pertama. Di hari ketiga belum ada retak-retak, belum ada yang terkelupas sama sekali. Biasanya warnanya juga masih sama ya, agak menghitam juga, sama kurang lebih lah sama seperti hari kedua. Di hari keempat, sulaman alis kita akan mengerucut, terjadi patah-patah dan juga retak-retak di beberapa bagian yang menandakan dia akan terkelupas nih guys. Nah, di hari kelima, proses pengelupasan itu semakin jelas, retak-retaknya pun semakin banyak. Nah, di tahap ini tetap tidak boleh dikelupas sendiri ya. Harus dibiarin aja gitu, sampai dia mengelupas dengan sendirinya. Di hari ke-6, pengelupasannya udah semakin banyak, dan di hari ke-7, dia akan habis terkelupas semua. Tapi kadang ada juga orang yang bisa lebih cepat ya proses pengelupasannya. 5 hari aja udah habis, udah bersih gitu. Tapi ada juga yang lebih lambat, 8-10 hari. Jadi tergantung masing-masing kulit, tidak bisa disamaratain. Nah, sekarang kita masuk ke tips gimana caranya merawat sulam alis agar dia masuknya bagus dan sempurna. Yang pertama, pastikan tidak dikenakan air, minimal sih 5 hari ya kalau biasanya aku saranin ke klien. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi, tidak dikenain air sama sekali sampai dia mengelupas habis. Caranya gimana? Ya kalian cuci muka ya cuman gini aja, terus ini ditap-tap. Jangan keramas langsung guyur gini, kalau punya shower ya gini aja gitu. Atau kalau misalnya pakai gayung ya posisi nunduk kayak gini, itu bisa sih dipraktekin. Tapi kalau misalnya kalian orangnya yang gak telatenan atau mungkin gatelan gitu, kenain air, ya resiko ditanggung sendiri gitu loh kalau misalnya masuknya warnanya gak bagus banget.
Yang kedua, beri vitamin sulam yang udah dikasih sama penyulamnya itu diolesin tipis-tipis aja pada saat pagi hari dan malam hari. Jadi 2 kali ya diusahain. Kalau misalnya memang kalian paginya kerja, ya kalau nggak sempet ya malam juga nggak apa-apa. Diusahain kasihnya tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Karena pernah pengalaman ya dari salah satu klien aku yang ngasihnya tuh kebanyakan. Mungkin dipikirnya kalau semakin banyak semakin bagus. Tapi ternyata besoknya dia malah kebingungan sendiri. WA gitu ya ke aku, "C, ini gimana? Ini kok bleber semua itu tinta keluar-keluar semua." Jadi kalau kebanyakan pun nggak baik, harus dalam porsi yang pas. Yang ketiga, tidak boleh dipegang-pegang pakai tangan. Ya memang kadang sulam alis itu ada rasa gatalnya, ada rasa kakunya, dan juga kadang agak nyeri gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian kerasa nggak nyaman, cukup pakai cotton bud aja, ditap-tap atau mungkin pakai tisu ditap-tap gitu. Jangan langsung kalian kenain kulit kalian, takutnya infeksi. Dan yang terakhir adalah tidak boleh dikelupas sendiri. Sudah menjadi rahasia umum kalau sulam alis tidak boleh dikelupas sendiri. Karena memang ya tidak diperkenankan kalau misalnya kalian ngelupas ya di area sini. Yang di sini udah bersih gitu ya, di sini belum. Kalian potel atau kalian kelupas sendiri, itu nanti bisa jadi dia nggak rata. Hasil warna masuknya antara di sini yang kalian kelupas sendiri sama yang di sini, pengelupasan alami. So, jangan sekali-kali ngelupas sulaman alis kalian sendiri ya. Untuk sulam alis biasanya membutuhkan 2 kali pengerjaan. Yang pertama sulam alis dan yang kedua retouch untuk menyempurnakan sulam alisnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi tidak menutup kemungkinan nih 1 kali pengerjaan aja pun ada loh kulit klien yang dia bisa menerima tinta sulam alis itu dengan bagusnya. Jadi nggak perlu retouch. So sekian dulu video dari aku. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan juga mengambil informasi dari apa yang aku jelasin di video ini. Stay tune terus di video ini ya. Kalau misalnya kalian suka dengan channelnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan juga bell lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. See you on the next video. Bye bye.